Halo Bapak Ibu guru hebat, saya Sawal, guru bahasa Indonesia di UPT SMP Negeri Satap 5 Batu. Pada Jambore GTK Hebat 2024 ini, saya akan mempraktikkan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dan bertanatoro, kompresi lebih dan binatamu tanatoro. UPT SMP Negeri Satap 5 Batu adalah salah satu sekolah negeri terjauh dan terpencil yang terletak di Jalan Poros Lariu nomor 1, Desa Tanatoro, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidendren Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekolah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Toraja, Luwu, dan Nrekang. Jarak sekolah dari ibu kota kabupaten sejauh 70 km yang dapat ditempuh selama kurang lebih 2 hingga 3 jam perjalanan menggunakan transportasi darat. Sekolah ini dapat diakses melewati hutan sejauh 13 km yang jalanannya berbatu, berlumpur, berlubang, tanjakan, dan curam. Kondisi iklim yang bersifat agak basah membuat intensitas curah hujan lebih tinggi sehingga jalanan cepat rusak, apalagi baru-baru ini kami terkena musibah. Daerah sekolah ini belum terjangkau jaringan seluler. Masyarakat dapat menikmati akses internet melalui wifi satelit yang disediakan oleh BUMDes, namun tidak semua tempat terjangkau jaringan tersebut. Sarana dan prasarana sekolah masih belum lengkap. Ruangan kelas SMP hanya 2 ruangan sehingga satu rombel harus menumpang di laboratorium. Begitu juga SD, hanya 3 ruangan kelas. Kantor dan perpustakaan pun juga belum ada. Awal tahun ajaran 2021 adalah pertama kali saya menginjakkan kaki dan mengabdikan diri di UPT SMP Negeri Satap 5 Batu. Kesulitan dan ketidaknyamanan mengajar di sekolah ini sangat terasa. Kondisi pembelajaran yang masih sangat konvensional dan belum mampu memanfaatkan teknologi dan jaringan internet dalam pembelajaran. Dengan status masih CPNS, saya langsung dipercayakan mengemban tugas sebagai bendahara BOS berbekal pengalaman honorer selama 8 tahun, maka saya melaksanakan tugas tersebut dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Hingga saat ini saya masih mengemban tugas tersebut. Pada tahun ajaran 2022-2023, dengan adanya kurikulum merdeka, sekolah kami memilih untuk mandiri belajar. Barulah di awal tahun ajaran 2023-2024, kami memilih mandiri berubah. Dengan melihat kondisi dan situasi sekolah, penerapan IKM yang mengharuskan pendidik untuk terus belajar, terutama pada aspek pembelajaran berdiferensiasi, saya tetap berupaya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna dengan mengintegrasikan teknologi meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Dengan penuh dedikasi, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan bertanatoro. Tanatoro merupakan nama desa lokasi sekolahku dan sekaligus akronim dari tanpa lancarnya internet di pelosok negeri tetap optimal. Keberhasilan IKM ditunjang oleh kemampuan TIK setiap GTK. Untuk meningkatkan kemampuan TIK-nya, maka diperlukan kolaborasi. Oleh karena itu, kami membentuk komunitas belajar di sekolah dengan bernama Kombal Sipakalabi. Saya berperan aktif untuk menggerakkan Kombal tersebut dan bertanggung jawab sebagai koordinator Kombal. Saya juga berperan aktif sebagai narasumber di berbagai kegiatan seminar tingkat sekolah ataupun tingkat kecamatan. Saya melihat potensi yang begitu besar pada peserta didik di bidang olahraga terutama voli, namun mereka membutuhkan pembinaan. Meskipun saya bukan guru PJOK, namun karena dedikasi saya yang tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka saya membentuk klub binaan yang bernama Spolta, Satuan Pecinta Voli Tanatoro. Baik, selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tentu saja akan menghadapi berbagai tantangan. Semut gajah. Bagaimana gajah? Bahasa ya. Tujuan pembelajaran yang kita capai itu peserta didik memahami observasi. Tantangan yang saya hadapi diantaranya jaringan internet yang tidak stabil, keterbatasan perangkat TIK, pemahaman peserta didik terkait TIK, metode dan bahan ajar yang kurang bervariatif, kemampuan dan waktu guru untuk membuat media pembelajaran. Kendala lainnya yaitu asesmen yang kurang menyenangkan, menyesuaikan kebutuhan peserta didik, keterampilan memanajemen kelas, dan tantangan psikologis peserta didik. Kemudian tandai satu kata yang menurutmu tidak tahu artinya. Oke, kalau sudah kalian tekan yang ini, tekan ini. Atau bisa juga enter. Ini artinya saya sudah membuat lembar kerja peserta didik, saya manfaatkan Canva. Untuk menghadapi tantangan,
ada beberapa aksi yang saya lakukan. Aksi ini melibatkan kepala sekolah, GTK, peserta didik, dan orang tua atau masyarakat. Oke, demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Kita beri apresiasi, silakan tepuk tangan ya. Aksi yang saya lakukan yaitu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan bertanator agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Mengoptimalkan jaringan internet yang ada dan mengadakan perangkat internet berupa Telkomsel Orbit secara swadaya. Memaksimalkan pemanfaatan perangkat TIK yang ada di sekolah dan mengadakan kebutuhan perangkat secara swadaya. Memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada peserta didik terkait perangkat TIK. Mempelajari berbagai metode pembelajaran. Memfasilitasi peserta didik dengan media dan bahan ajar yang beragam. Melakukan asesmen dengan memanfaatkan kuisis dan word wall. Mematakan kebutuhan belajar peserta didik. Melakukan pengelompokan untuk memanajemen kelas sesuai asesmen diagnostik. Dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang mendukung dan mendorong perkembangan setiap siswa. Untuk melaksanakan Kombel Sipakalabi tentunya ada beberapa tantangan yang harus saya hadapi, yaitu kurangnya kemampuan TIK guru, kondisi geografis yang menyebabkan partisipasi anggota komunitas tidak maksimal, penyusunan jadwal yang belum konsisten, keterbatasan peralatan TIK, dan jaringan internet yang tidak stabil. Olehnya itu, saya melakukan beberapa aksi, diantaranya melakukan seminar berbagi praktik baik, menyusun jadwal rutin dan berkelanjutan, mengoptimalkan akses sekolah yang ada, menyusun anggaran yang dapat mendukung pelaksanaan Kombel, memaksimalkan jaringan WiFi satelit yang ada dan menggunakan perangkat pribadi, menjalankan program kerja yang meliputi pemanfaatan akun belajar EDI, pemanfaatan PMM, berbagi praktik baik pengelolaan kinerja di PMM, berbagi praktik baik pemanfaatan Chromebook, Canva, dan Quizzes. Dalam melakukan pembinaan tunas muda Tanatoro tentunya juga ada beberapa tantangan, yaitu karena saya bukan guru PJOK, tentunya saya harus mempelajari terlebih dahulu sebelum mengajarkannya. Keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan biaya, dan konsistensi dalam melakukan pembinaan. Untuk menghadapi tantangan, tentunya berbagai aksi saya lakukan, yaitu mempelajari terlebih dahulu materi yang akan saya ajarkan kepada peserta didik, memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, dan memanfaatkan alat yang ada di sekitar sekolah, serta berupaya mengadakan peralatan atau kebutuhan secara swadaya, menyusun anggaran dana BOS yang dapat mendukung kegiatan dan juga berupaya mendukung secara swadaya, mengikutkan peserta didik untuk bertanding secara swadaya, dan tetap konsisten dan berdedikasi tinggi untuk melaksanakan pembinaan. Aksi-aksi yang telah saya lakukan menunjukkan dampak dan hasil yang positif, diantaranya peserta didik menjadi lebih senang dan bersemangat dalam belajar. Pembelajaran tidak lagi monoton, pembelajaran menjadi terarah dan bermakna. Kompetensi GTK menjadi meningkat, pelaksanaan pengelolaan kinerja di PMM berlangsung dengan baik. GTK mampu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajarannya. Terjalin kolaborasi yang baik, pemanfaatan jaringan internet yang lebih optimal. Bakat dan minat peserta didik menjadi lebih meningkat dan terarah. Pembinaan terus terlaksana dan peserta didik meraih prestasi di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Saya sangat merespon baik terhadap penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Pak Sawal di dalam kelas. Hal ini dapat menginspirasi guru-guru yang lain. Menurut saya, praktik baik yang dilakukan oleh Pak Sawal dapat menjadi contoh dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka. Bagi saya, Pak Sawal sangat berdedikasi pada sekolah dan masyarakat di sini. Banyak perubahan positif selama dia di sini. Kami dapat belajar dengan senang karena kami difasilitasi sesuai dengan minat kami. Pembelajaran juga menjadi seru karena memanfaatkan teknologi. Kami senang dengan Pak Sawal karena bukan hanya melatih siswa SMP, tetapi juga melatih siswa SD. Pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Sawal sangat menyenangkan bagi anak-anak karena memanfaatkan teknologi yang ada. Kehadirannya benar-benar membuat perubahan di sekolah ini. Pak Sawal memang terdebek, beliau sangat berdedikasi.